Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat terus ya. Bertemu lagi dengan saya Dodi Ferdiansyah, dan di video kali ini kita akan membahas lanjutan tentang OSIN ya, tentang non-technical OSIN. Jadi di video sebelumnya saya sudah jelaskan atau sudah sempat disinggung bahwa dalam OSIN itu ada dua jenis. Yang pertama adalah non-technical, sedangkan yang kedua adalah technical OSIN. Nah, sekarang di video ini kita bahas dulu yang non-technical. Jadi, kalau kita bicara tentang non-technical OSIN, itu kita nggak langsung terhubung dengan komputer atau kita nggak menggunakan komputer. Nah, loh, terus gimana dong, Pak? Nah, di sini kemampuan atau skill observasi kalian itu diuji. Sekarang saya akan coba kasih beberapa contoh skenario ya. Nanti teman-teman coba ilustrasikan sendiri, kalau bisa dipraktekin di kamar masing-masing aja. Jangan langsung dipraktekin ke luar, bahaya karena ini sangat bahaya banget. Oh ya, sebelum dimulai, sekedar disclaimer saja bahwa ilmu yang disampaikan di sini adalah untuk bahan pembelajaran dan juga meningkatkan awareness security kita supaya kita terhindar dari serangan-serangan seperti social engineering ini. Ya. Jadi jangan pernah digunakan untuk hal-hal yang negatif atau langsung merugikan orang lain. Oke, sekarang kita coba lihat skenarionya. Jadi gini. Misalkan kalian dapat tugas dari pemimpin atau ketua kelompok hacker misalkan ya. Terus kalian disuruh masuk ke sebuah ruangan arsip di rumah sakit, harus dilakukan di siang hari, gak boleh ngebobol kunci pintu ruang arsipnya, gak boleh naik atap atau langit-langit rumah sakit, dan gak boleh lewat jendela. Artinya, kalian harus ngelewatin prosedur untuk masuk ke ruang arsip itu. Harus ngelewatin petugas keamanannya, harus ngelewatin petugas di front desk-nya, karena kita ingin menguji mereka apakah kita bisa lolos dan berhasil masuk ke ruangan arsip tersebut. Kira-kira mungkin ya? Atau kalian udah pesimis duluan? Jangan bicara, Pak mustahil. No, kalian kesempatannya memang 0,1%, tapi itu tetap bisa jadi chance atau kesempatan untuk berhasil. Presentasi ini bisa kita tingkatkan. Coba kalian siapin beberapa variabel berikut. 1. Pakaian, kemudian jalur masuk dan jalur keluar, kemudian syarat untuk masuk, kemudian perimeter security-nya, petugas keamanan, dan setup dari area lobby. Nah, di situ ada 6 variabel. Kita ambil contoh ya di sini ya, ada 6 variabelnya. Nah, supaya 0,1% tadi itu bisa meningkat, nah variabel ini harus kita analisis benar-benar. Nah, sekarang mulai mikir kan? Inilah tantangan kalian, dan kita coba detailkan satu persatu. Pertama, masalah pakaian. Kalau kalian bilang ke petugas front desk-nya, Pak, saya mau masuk ke ruang arsip, tapi pakai pakaiannya kaos oblong, celana pendek, pakai sendal jepit. Udah, pasti itu mah langsung ditolak mentah-mentah. Tapi coba kalian observasi di area ruang arsip itu. Orang-orang berbaju seperti apa yang keluar masuk di sana? Kalau udah ketemu, kalian tinggal siapin baju yang percis atau yang sejenisnya lah, kayak gitu. Nah, nanti persentase keberhasilannya pasti akan naik tuh, daripada kalian pakai kaos oblong, sendal jepit. Tapi apakah itu cukup? Belum lah. Target kita kan ingin berhasil mencapai titik 100% ya. Walaupun sebenarnya ya nggak bisa 100% gitu ya. Paling kita ngejarnya 99% lah. Sekarang yang kedua, dari sisi jalur masuk dan jalur keluar. Di rumah sakit itu pasti ketat banget tuh penjagaannya atau jalur-jalurnya. Mana yang boleh dilewati oleh pasien dan keluarganya, mana yang boleh dilewati oleh perawat, dokter, petugas keamanan, dan lain-lain. Catat tuh jalur-jalurnya. Jadi di observasi, kita catat semuanya.
Kemudian untuk menuju ruang arsip tadi, masuknya harus lewat mana. Kemudian keluarnya juga harus lewat mana. Terus untuk keluar dari rumah sakit, itu yang paling dekat dari tempat arsip itu lewat mana. Nah, pokoknya sebisa mungkin kita hindari atau ketemu face to face dengan petugasnya. Ya, ini yang poin kedua. Jadi kalian mapping, kalian desain gambarnya, jalur masuknya lewat mana, keluarnya lewat mana, yang terdekat seperti apa, WC-nya di mana, dan seterusnya. Ya, itu akan menambah peningkatan persentasenya. Kemudian yang ketiga, persyaratan masuk ruangan arsip. Termasuk masuk ke area rumah sakitnya juga. Ya. Nah, ini juga perlu diobservasi. Kalau ternyata masuk ruangan arsip harus pakai face recognition misalkan, wah cilaka. Tapi kalau cuman sekedar nunjukin tanda pengenal, atau misalkan hanya sekedar say hello, ya tinggal buat aja. Sekarang mah gampang kan buat tanda pengenal gituan mah. Ya, kalian tinggal datang ke jasa printing, buat desainnya yang sama persis yang kita observasi tadi, gimana sih tanda pengenal di rumah sakit A misalkan, ya udah tinggal print aja. Kemudian yang keempat, perimeter security-nya. Nah, kalian coba observasi di area-area rumah sakit, kira-kira ada kamera CCTV nggak? Di lobi misalkan, di ruang resepsionis, di front desk, kemudian di ruang area sekitar arsipnya, itu ada kamera CCTV atau tidak? Kemudian petugas keamanannya itu sering patroli atau tidak, itu harus dicatat juga. Seberapa sering, kalau bisa catat jam-jam patrolinya, sampai ke menit-menitnya kalau bisa. Kapan mereka itu ganti shift, kemudian berapa lama proses pergantian shiftnya, dan lain-lain. Ya, ingat, seminimal mungkin berinteraksi dengan petugasnya. Kalau bisa, ya jangan sampai berinteraksi. Ya. Kemudian kelima, petugas keamanannya. Perhatikan terus perilaku dari petugas keamanannya. Sering nyapa nggak misalkan? Terus sering main HP nggak petugas keamanannya? Atau sering mantau layar monitor nggak? Itu kita bisa coba catat. Atau kita lihat dari sisi behavior-nya misalkan ya. Misalkan kayak ini petugasnya sering nguap nggak sih? Artinya kalau dia sering nguap kan ya fokusnya mulai terganggu tuh ya. Atau kelihatan nggak dari wajahnya itu kelihatan bosen atau kelihatan bete atau gimana. Kemudian yang terakhir, kita lihat setup dari area lobbynya. Misal, kalau tadi kalian nemu pintu ruang arsipnya, misalkan ya, pakai pin, kira-kira ada kesempatan buat ngintip nggak ketika ada petugas yang asli itu neken tombol pinnya? Ya, atau keypad di dekat pintunya itu bisa dilihat langsung nggak? Misalkan keypadnya nggak pakai cover, cuman hanya keypad langsung. Itu kan ada kemungkinan kita bisa ngintip apa yang dipencet oleh si petugas tadi. Nah, kalau ketahuan tadi pinnya dipencet apa, ya tinggal catat aja. Jadi kita pada saat ingin masuk ke ruang pin, nggak ada istilahnya salah mencet tombol pin. Itu kalau ada yang salah, biasanya langsung dicurigai. Ya. Nah, dengan 6 variabel ini, chance keberhasilannya teman-teman bisa tingkatkan. Tapi ini baru beberapa variabel loh. Makanya coba kalian bayangin lagi, kira-kira butuh variabel apa lagi nih yang harus ditambahin. Pokoknya sampai detail. Ingat, raise your probability until 99,9% keberhasilannya. Ya, kita harus sampai ke sana. Kalau kalian yakin, oh Pak, kita dengan 6 variabel sudah yakin kok. Oke, let's do it. Nah, ketika melakukannya, di sini mental kalian akan diuji. Siapa yang cepat gugup, yang grogian, yang sering ngesang gitu ya, yang sering berkeringetan, siap-siap deh ketahuan. Tapi kalau kalian yakin, udah punya plan A, plan B, plan C, semuanya udah siap, apa yang perlu ditakutin? Nah, kemudian satu lagi tipsnya, coba belajar think fast. Kalau bisa, jangan sampai kalian kelihatan mikir. Jadi, kalau misalkan apes-apesnya kalian berpas-pasan dengan petugas keamanan, kemudian disapa, terus ditanya sama petugasnya, jangan sampai kelihatan muka kalian tuh deg-degan, kemudian sambil mikir, sampai ngomongnya A, I, U, E, O gitu ya. Jangan.
itu pasti akan ketahuan, kamu siapa? Nah, kelar deh. Ya, makanya ketika ada yang bertanya, ketika ada yang menyapa, think fast aja. Pokoknya cara berpikirnya, cara respon kita. Oke, hai juga, dan seterusnya. Makanya harus relax, santai, pede, kemudian jawabannya ya harus cepat juga dan masuk akal. Nah, mudah-mudahan aman deh ke sananya. Makanya kadang kita harus berterima kasih juga sih kepada orang-orang yang belum teredukasi terhadap potensi bahaya dari apa yang mereka lakukan. Nah, ini contoh skenarionya dalam melakukan non-technical OSINT. Ya, lebih bahaya? Iya, sama. Lebih meningkatkan atau memacu adrenalin? Oh iya, pasti. Kalian langsung berinteraksi dengan mereka. Nah, selain itu kalian juga bisa coba kembangkan skenario-skenario lainnya selain kasus yang sudah dijelaskan ya. Nah, silakan diilustrasikan sendiri, dipelajari sendiri, dan dianalisis sendiri. Nah, dari kasus ini sebenarnya kita bisa ambil kesimpulan. Makanya, kadang kita harus berterima kasih juga nih kepada orang-orang yang belum teredukasi terhadap potensi bahaya dari apa yang mereka lakukan sendiri. Nih, contoh misalkan, kalian lihat stiker Happy Family di belakang mobil. Lucu ya? Nah, tapi sebenarnya itu daging banget loh. Daging buat orang-orang SE seperti kita. Ya, bukan masalah boleh atau enggaknya masang stiker itu di mobil. Itu mah hak yang punya mobilnya, silakan. Nggak ada larangan kok. Kalian mau masang stiker Happy Family, mau masang stiker misalkan anti kanker dan seterusnya. Nah ya, silakan saja, itu hak kalian. Tapi dengan stiker yang kalian tampilkan di dalam mobil tadi atau di belakang mobil tadi, itu kan bisa memberikan informasi ke orang-orang social engineering. Dari stiker itu kita bisa mengetahui berapa jumlah keluarga atau personil keluarga di dalam mobil tersebut. Kemudian berapa cewek, berapa cowok. Nah, terus apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Ya, jadi teman-teman silakan tulis di kolom komentar ya. Dah, cukup. Ya, ini tentang non-technical OSINT. Ini mudah-mudahan teman-teman bisa membayangkan dan memahami konsep dari non-technical OSINT ini. Nah, saya punya kasus yang unik. Ya, terjadi pada saya nggak lama kok. Beberapa hari kemarin lah. Ketika saya baru pulang dari Semarang, naik kereta, sampai stasiun Bandung. Kemudian istri saya itu membeli sebuah makanan, produk ya, yang harganya lumayan agak mahal. Ya, saya tidak perlu sebut nama produknya apa. Nah, cuman uniknya apa? Uniknya gini. Ketika istri saya sedang membeli makanan tersebut, tiba-tiba ada yang nyamperin. Seorang laki-laki. Dia adalah nggak tahu marketing, nggak tahu sales ya, tapi dia menawarkan produk kartu kredit. Pertanyaannya atau yang ada di kepala saya yang pertama kali itu adalah, kok bisa dari seramai ini, sekian banyak ratus orang di dalam stasiun itu, yang ditawarkan itu adalah istri saya? Ada yang bisa jawab nggak? Tulis di kolom komentar ya, kalau ada yang bisa jawab. Ya, nah ini sehingga saya menyimpulkan, orang-orang seperti ini juga menggunakan non-technical OSINT. Jadi mereka itu melakukan observasi di area sekitar stasiun. Mana nih orang-orang yang nggak jajan misalkan. Kalau orang-orang nggak jajan, ya jangan ditawarin kartu kredit karena mereka pasti nggak mampu. Misalkan seperti itu. Ya. Tapi chance untuk mendapatkan customer untuk membeli kartu kredit atau berlangganan kartu kredit mereka, itu adalah customer-customer yang mencoba membeli produk-produk yang tinggi, yang mahal. Karena asumsi mereka, kalau ada orang yang bisa beli produk itu dengan harga yang mahal, berarti itu adalah orang kaya. Sehingga mereka nawarin ke mereka. Ya, itu yang ada di kepala saya ya. Strategi mereka seperti itu. Nah, itu sebenarnya pemanfaatan dari non-technical OSINT juga. Nah, jadi teknik ini sebenarnya tidak hanya digunakan untuk cybercrime aja ya, atau misalkan untuk tindak kejahatan aja, tapi juga bisa digunakan untuk hal-hal yang positif menurut saya, misalkan untuk marketing atau untuk sales, penjualan dan seterusnya.
Cuma yang tidak saya suka adalah mereka menawarkan dengan paksa. That's it. Kalau sudah menawarkan dengan paksa, itu sudah bukan lagi cara yang sopan. Oke. Semoga ilmu yang saya sampaikan dan pengalaman yang saya sampaikan kepada teman-teman di sini bisa bermanfaat dan juga bisa meningkatkan security awareness dari kalian semua. Dan terima kasih juga pada teman-teman di sini yang sudah terus support video ini. Kalau kalian suka video tentang social engineering ini, silakan save playlistnya supaya bisa belajar secara terurut. Ya, seru kok. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap sehat, keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.